bagaimana kamu bisa mengetahui mindset 8 ini. Tadi ada di sini L8, mana ya? Variabel L8 sebentar sini. Oke, di sini kamu untuk mengetahui ini ya, alamatnya segala macam di mana. Untuk yang 8 ini, kamu bisa sebetulnya dari sini aja. Kamu klik di sini. Nah ini bisa kamu gunakan nih, collection snippet. Ya, collection snippet ini bisa kamu gunakan. Saya ulangi ya, saya ulangi. Jadi ini saya lebarkan sedikit window-nya. Oh, kamu belum ada, maaf, saya lupa, kamu belum ada, ya belum ada. Jadi kamu bisa tuliskan di sini, ya. Maaf saya ini saya kasih contoh ya. L8 nanti bisa kamu salah. Var L8 itu L besar angka 8 ya. Kemudian apa namanya? Saya kasih di sini ya. Ini kalian ini saya kopikan. Saya kopikan kemari ya. Var L8 ini sama dengan nah begitu. Ya. Kemudian di sini ada L7. L7 untuk langkah 7. Var L7 sama dengan di sini L7 saya persis ambil di kodenya di sini. Collection snippet-nya L7 saya paste. Kemudian SRTM. Nanti kamu ini aja, kamu copy aja boleh kalau kamu kagok ya. Var SRTM sama dengan snippet-nya kemudian setelah itu setelah itu selesai ini aja. Oke, ini saya kopikan aja ke grup aja deh ya, biar nggak bingung. Ya. Kamu tinggal copy dari grup nanti ke ini masing-masing. Saya kopikan ke grup aja. Nanti grupnya mana? Bapak, maaf Pak, mau tanya Pak. Itu tadi Bapak kan menuliskannya di line 11 ya Pak ya. Tapi di sebelah saya ada angka gitu, ada tulisan setupnya gitu. Jadi saya boleh naruh di mana aja kan Pak ya? Boleh naruh di mana aja. Boleh naruh di mana aja. Ini saya kasih. Nah ini ya. Ini kamu taruh di line mana aja boleh. Ya, boleh di mana aja. Terus tadi ya. Nah, di atas set up the map ini boleh ya, taruh di atas ini boleh ya. Ya. Kalau sudah, saya minta kamu menentukan lokasi. Ini udah ya, saya matikan ya. Saya off-kan di saya, karena kalau nggak di off-kan di saya desainnya akan bermasalah. Karena double definition. Nah, ya. Ini sekarang kamu menuju ke lokasi kamu masing-masing. Lokasi kamu masing-masing di mana? Kamu cari di Google Maps, kemudian kamu cari lihat dulu lokasi kamu di sana. Nanti kamu pindahkan ini. Nah, di sini ada namanya kalau di saya sudah ada. Namanya geometri ya. Kamu nanti buat geometri. Ya, kamu buat geometri. Contoh buatnya bagaimana? Nih saya kasih contoh dulu ya. Ini saya ganti nama dulu, pakai I. Oke. Misalnya saya akan membuat kotak di daerah ini ya. Di atas domas ini ya, saya akan membuat kotak. Saya buat ini, draw a rectangle, tolong diperhatikan semua. Draw a rectangle. Saya klik aja. Kemudian saya buat kotak di sini. Kotaknya terserah ukurannya berapa aja. Di atas domas, maaf. Terserah ukurannya berapa aja. Nah, segini boleh. Ya, jadi gitu kan.
salah nih kalau di atas geometri saya salah sebentar ya, ini saya hapus dulu. Saya mesti buat yang baru. New layer. Nah, new layer rectangle. Saya buat kotak nih. Kotaknya boleh seperti ini. Nah, ini ya. Setelah buat kotak begini, ingat saya ke geometri lagi. Geometri pakai Y ya, yang saya buat baru ya. Ini saya ke ini, edit layer properties. Saya klik. Terlalu lama sekali munculnya dia. Nah, akan muncul seperti ini. Geometri, import as geometry. Ya, ini ada import as geometry. Kalau ini kan pilihan nih. Ini ada 3 pilihan. Kamu import as geometry aja, kemudian langsung di-OK-kan. Atau kalau kamu mau ubah warna, ya silahkan. Nah, di sini bisa warna. Tapi untuk apalah? Kamu OK-kan, udah jadi. Di atas sini akan ada geometri baru. Nah, kan ini geometri baru kan? Dia ada Y-nya. Kalau yang saya tadi buat kan ada I-nya kan ya. Kamu buat yang ada Y-nya aja, yang asli dari dia. Oke ya. Siapa yang masih bingung langsung nanya. Oh iya Pak, izin tanya kalau nampilin yang kayak Bapak di atas itu gimana Pak, import 9 entries itu? Apa nggak usah Pak kita? Yang ini nanti akan dibuat sendiri. Makanya saya ngajarin sekarang. Oh baik Pak. Oke. Yang penting tadi kamu tulis, kamu copy paste saja. Kalau ini udah dapat, udah kamu copy paste, sudah tinggal kamu ikuti langkah saya selanjutnya. Baik Pak. Okay. Bapak. Ya silakan. Kalau yang ini kan kalau dilihat nih, kalau yang geometri yang pakai Y yang baru kan itunya poligon. Terus kita milihnya juga geometri di settingannya. Sementara kalau geometri yang Bapak sebelumnya kok itunya ditulisnya feature collection ya Pak? Di sini ya maksud kamu ya? Iya, di situ ya feature collection. Oh ya betul. Oke. Maaf. Ini kita ambil di feature collection aja. Oh, ya udah. Terima kasih. Feature collection. Ya, terima kasih atas peringatannya. Enggak. Ya, saya takut mana yang benar gitu kan. Iya. Gitu ya. Ya betul. Kasih, jadi tadi pada saat tadi import S itu pilihnya jangan geometri feature collection tapi aja, Pak. Collection. Ya, feature collection. Oh ya. Oke ya, feature collection ya. Ingat di sini feature collection. Jadi tapi nggak usah pakai properti tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, kosongkan aja. Oh, okay. Properti dikosongkan aja, karena kita tidak mengutak-atik di dalamnya seperti apa. Itu bedanya kiranya apa ya Pak? Geometry feature collection itu. Apanya maksud? Ya, kan kalau yang pakai Y tadi kan Bapak contoh yang dicontohin sama Bapak tadi kan itu pilihnya geometri, sementara kan yang Bapak yang sebelumnya feature collection. Perbedaannya antara import as geometri ada perbedaannya. Kalau geometri dia tidak? hanya untuk melihat batas-batasnya aja, tidak melihat tengahnya. Tapi kalau feature collection dia memperhitungkan tengahnya. Nah, jadi bentukan di dalam area tersebut sama dia diperhitungkan. Okay. Terima kasih Pak. Oke, sip. Terima kasih ya. Izin bertanya. Untuk rectangle ini kita luasannya bebas kan ya Pak? Apanya bebas? Untuk luasan rectangle bebas kan ya? Bebas. Bebas. Oke, baik. Luasnya bebas. Terima kasih Pak. Ya. Ini saya hapus biasa tadi ya, yang baru saya buat saya hapus. Oke, yang tadi atas dibuat jadi geometri. Oke ya. Itu kemudian ya saya nyontohkan daerah sini ya. Saya menyontohkan daerah sini. Geometri saya hilang ya. Oh, belum saya colek ya. Nah, ini geometri saya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita mendefinisikan ya lokasi mangrove dan non mangrove. Ya, jadi mangrove dan non mangrove di 2 tahun yang berbeda. Nah, tadi terserah kalian mau tahun berapa aja, atau kalau kita kesepakati ini aja tahun 2004 sama 2019. Ya, 2004 dengan 2019 itu tahunnya. Jadi nanti kita membuatnya adalah mangrove dan non mangrove untuk tahun yang terbaru, berarti 2019. Terus buat lagi mangrove 2004 dengan non mangrove 2004 itu untuk tahun yang 2004. Bagaimana mengetahui
tahun 2004. Kira-kira aja. Ya, karena ini kita lagi pelatihan. Kira-kira aja di mangrove yang sudah ada sekarang. Tapi jangan titiknya jangan bertampalan. Titik bertampalan. Titik apa? Nah, oke, saya kasih tahu kalian ya. Ini saya off-kan dulu semua. Kemudian bentar ya tadi satellite. Nah, kalau modus satellite dia akan kelihatan. Terus kalau ini saya off-kan semua. Nah, supaya nggak terganggu aja maksud saya. Nah, ini ya, saya tahu persis ya, kalian juga harus bisa seperti itu juga nanti ya. Saya tahu bahwa model seperti ini adalah mangrove. Mangrove tuh nggak mungkin seperti ini. Nggak mungkin seperti ini. Ya, mangrove itu seperti ini. Nah, ini masalah biasa atau enggak aja sih ya. Biasa atau enggak aja. Orang yang biasa ngelihat langsung, tapi begitu ngelihat di gambar ini juga pasti akan kagok ya, pasti akan bingung. Jadi ini saya kasih contoh aja, kalau mangrove itu dia semacam ini di tampilan di kita. Ya, modus ini bisa kalian ganti map atau satellite. Ini map, kalau mapnya nggak kelihatan kan, ini satellite. Kita pilih yang satellite. Nah, untuk mangrove ini, variabel mangrove ini saya ubah dulu dia supaya nggak tabrakan nanti. Saya ingin membuat satu variabel mangrove. Akan saya buat mangrove itu new layer ya. Saya buat new layer, kalian lihat ya, new layer, namanya geometri 2. Kemudian saya pilih dia sebagai marker. Ya. Saya sebagai dia sebagai point drawing ya. Kemudian kamu edit di sini. Ini ada edit ya, edit layer properties. Ini kamu tulis tadi apa? Mangrove, M-nya huruf besar. Mangrove top, mangrove doang. Mangrove saja, ya kan? Kemudian dia import as sebagai feature collection. Karena nanti datanya akan diambil langsung dari si titik ini. Kita membuat titik. Nah, perbedaannya dengan yang tadi, yang sekarang ini kita harus isi propertinya. Properti dari si variabel mangrove ini. Kita klik properti. Wah, desain lagi lambat banget ya. Kita tulis di bawah properti di sini itu adalah land cover. Land cover. Value karena dia sebagai mangrove, kita kasih value dia 1. Sebetulnya value ini dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, untuk properti land cover ini kita buat dia 1 sebagai penanda bahwa itu mangrove. Nanti yang non mangrove dia nilainya sebagai 0 ya. Udah ya. Ini sama colornya bisa color apa aja, hijau boleh, ya mangrove biasanya hijau. Kita oke kan? Sampai sini udah paham ya? Kalau saya kecepatan nanti saya bisa ulangi lagi. Iya Pak, maaf. Kecepatan Pak. Ini kita bikin bikin rectangle baru lagi Pak. Bukan rectangle tapi marker. Marker yang sebelah kiri, nomor 2 dari kiri. Oh oke. Ya. Nah, sekarang sudah sampai di sini. Nanti akan saya ulangi. Ya. Sampai sini kita sudah posisinya pada nama mangrove ini. Sini ada point drawing. Kita klik di mana mangrove itu berada. Misalkan ini mangrove nih. Saya klik di sini sekali. Sini sekali. Kamu klik, kamu kasih sampel aja. Misalkan per orang sampelnya itu 25. Ya, kalau mau menggeser tinggal ditekan geser ya. Tekan geser gitu. Nah, ini saya yakin di sini mangrove. Untuk tahun sekarang ya 2019. Ini mangrove. Nah, karena lokasi saya cuma segitu ya, mungkin tambah lagi bisa, kalian nanti tambah lagi ya sampai 25 titik, atau mungkin kalau di Panaitan bisa lebih banyak lagi. Setelah ini, saya sudah selesai membuat namanya variabel mangrove. Variabel mangrove saya sudah selesai. Nih. Cara keluarnya gimana? Klik exit. Ini ada klik exit ya. Klik exit, selesai. Saya sudah punya variabel namanya mangrove. Di sini di atasnya ada nih, mangrove. Sekarang bagaimana membuat non-mangrove? Non-mangrove yang lama saya
saya ganti nama saja. Saya sekarang harus membuat variabel namanya non-mangrove. Saya ke geometri import lagi, new layer. Ingat-ingat ya, new layer ya, jangan new layer. Kemudian di sini adalah geometri 2 ini di bawahnya. Editnya kan, ada edit layer. Saya edit layer. Ini saya kasih nama apa? Non-mangrove. Ya, non-mangrove. Import as tadi kata Herlin di feature collection. Ya, feature collection. Ingat-ingat di sini feature collection. Kalian print screen aja. Pokoknya kalau kalian bingung, kalian print screen, kalian save di PowerPoint itu jauh lebih cepat daripada kalian nulis-nulis. Ya. Property kita masukkan di sini. Land cover. Value-nya karena dia non, value-nya adalah 0. Oke ya. Value-nya 0. Kita klik OK. Nah, sekarang non-mangrove itu yang mana? Ya, pertanyaan berikutnya kan non-mangrove itu yang mana? Pokoknya kalian buat tanda, buat marker di luar mangrove. Misalkan nih, ini laut kan? Kalian kasih aja tanda non-mangrove. Ini non-mangrove. Non-mangrove. Kenapa lebih dari satu itu sebagai sampel, semakin banyak sampel semakin bagus sebetulnya. Ini non-mangrove. Di daratnya ini pasti non-mangrove. Ini non-mangrove. Non-mangrove gitu ya. Saya asal-asal aja nih nitiknya, asal-asal aja. Saya nggak terlalu mikir yang jauh-jauh karena saya tahu di sini mangrove pasti di luar itu adalah non-mangrove. Oke. Nah, setelah saya titik, saya exit aja. Nah, saya sekarang mendapatkan variabel mangrove dan non-mangrove. Nah, coba sekarang kalian buat di tempat masing-masing non-mangrove dan mangrove dan non-mangrove, kemudian yang 2004 dengan yang non-mangrove 2004. Nulisnya begini, mangrove 2004, jangan dipisah. Oke, coba kalian lakukan. Kalau ada masalah atau minta penjelasan, tanya ke teman-teman atau tanya ke saya boleh. Silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Oke. Jadi tadi yang saya sudah ikutin proses dengan yang Bapak lakukan, Pak ya. Jadi saya buat juga edit add marker. Saya add marker juga. Terus saya bikin mangrove dan non mangrove gitu kan, saya titik juga seperti Bapak gitu. Tapi ini kemudian ini berarti sekarang saya nanti bikin lagi add marker yang baru gitu Pak ya, untuk yang mangrove non mangrove 4 dan mangrove 19 dan non mangrove 19 gitu Pak ya. Dan dititik-titikin juga seperti itu Pak. Nggak usah. Jadi yang 2019 itu adalah di mangrove. Yang namanya mangrove itu artinya dia adalah untuk tahun 2019. Oke ya. Nah, sekarang yang 2004 kita pakai mangrove, di sini namanya mangrove 2004. Gitu. Oke ya, Faras ya. Iya, Pak. Jadi untuk mangrove yang kondisi mangrove 2004 ya kalian coba-coba aja di mana-mana gitu. Di tempat yang mirip-mirip dengan yang lokasi sekarang juga boleh. Ya. Karena kita kalau mesti melihat tahun 2004 lihat satelitnya bisa juga. Ya juga, cuman Google tidak menyediakan. Kalau Earth Engine dia menyediakan. Izin bertanya Pak, berarti buat yang mangrove sama mangrove 2004-nya dikira-kira aja seperti itu? Iya, betul. Kira-kira. Baik Pak. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk jaraknya bebas kan ya Pak? Bebas. Oke, baik. Bebas. Terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya lagi Pak. Untuk elemennya nggak ada batas maksimal atau minimal Pak ya. Jadi boleh kita titikin apa itu masih di mute Pak? Gimana? Sorry. Ya. Jadi untuk elemennya itu kan setiap
LMS-nya max-nya berapa, minimum berapa ada atau Bebas itu ya. seragam? Itu bebas. Jadi kamu mau berapa jumlah elemennya, berapa jumlah kliknya, silakan aja. Tapi saya anjurkan sekitar 25. Sekitar itu bisa kurang, bisa lebih dari 25 titik. Tapi kalau yang di Panaitan bisa sampai 30 ya, untuk Panaitan. Sama yang di apa namanya? yang di Pak, Bali di ya. Yang di Bali juga. bisa sampai 25 lebih boleh. Kalau yang di pick Pak boleh sampai 25 lebih. Saya udah 30-an. Oh, boleh. Oke. Boleh. Kamu di bagian yang pick ya? Iya Pak. Oke. Soalnya kan dia yang di pinggir jalan tol Prof. Iya, betul. Terus Sudiatmo itu banyak. Oke, terima Iya, kasih betul. Pak. Oke, silakan.